utuslah kami, supaya kami boleh memiliki hidup yang berarti di sisa kehidupan kami di atas muka bumi ini. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang hanya sekedar hidup di zaman ini. Tapi biarlah hidup ini Tuhan menjadi alat di tangan-Mu untuk Tuhan boleh memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Utuslah kami kembali ke dalam keluarga kami masing-masing, supaya tidak ada seorang pun juga di dalam keluarga kami yang binasa. Jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, supaya dunia di mana kami hari ini berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami juga boleh melihat kemuliaan-Mu. Jadikan gereja ini menjadi kumpulan orang-orang kudus yang sungguh boleh memberikan rasa gentar bagi orang-orang yang ada di sekeliling gereja ini, tetapi membuat hati mereka tertarik dan mau menghampiri panggilan Tuhan. Kami serahkan Tuhan renungan firman yang hendak kami renungkan bersama-sama. Engkau kiranya juga akan mengurapi hamba-Mu yang berdiri di hadapan kami, supaya dia boleh beroleh hikmat dan kuat kuasa dari sorga untuk menguraikan firman. Kuduskan ruangan ini dari segala anasir-anasir kegelapan, sehingga hati kami hanya berfokus dan berkonsentrasi kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan demikian bunyi sabda firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia saya yakin adalah mereka yang boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi yang juga berani melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kitab Kisah Para Rasul merupakan satu kitab yang berisi sejarah pergerakan orang-orang kudus. Orang-orang yang boleh mengalami keselamatan dari Kristus Yesus. Orang-orang yang boleh menyaksikan bahwa Kristus yang pernah mati di atas kayu salib, bahkan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dan kemudian naik ke sorga, adalah Kristus yang memang diutus untuk mengubah hidup orang pilihan Allah yang semula disebut hamba dosa, budak dosa, menjadi umat yang dimiliki Allah dan umat yang memiliki satu misi yang jelas di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku sekalian, sejarah pergerakan ini melibatkan semua orang-orang percaya yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka adalah orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang pendidikan yang sederhana sampai yang berkesempatan memiliki pendidikan yang cukup memadai, bahkan sangat tinggi. Dari orang-orang yang disebut berlatar belakang nelayan, yang dikatakan sangat sulit sebetulnya untuk memahami apa yang diajarkan di dalam Taurat, sampai melibatkan orang-orang yang disebut anggota Sanhedrin, atau bahkan orang-orang seperti Paulus yang begitu kuat telah mempelajari apa yang disebut isi Taurat. Anak-anak Tuhan yang dikatakan bukan lagi orang-orang yang berusia lanjut, tapi orang-orang yang masih muda seperti Timotius, digerakkan setelah mendengar kesaksian dari ibu dan neneknya, menjadi orang-orang yang selalu memiliki satu kesadaran yang kuat bahwa mereka ada dalam dunia ini bukan sekedar untuk ada, tetapi harus ada karena hidup mereka berperan penting untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Satu pergerakan, saudara, yang bukan hanya dimiliki oleh kaum pria,
Pada hari itu dikatakan kaum pria memiliki satu kedudukan yang amat istimewa. Bukan lagi di tengah-tengah keluarganya, tapi juga di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Tetapi wanita pada waktu itu seperti Lydia, seperti Priska, itu mereka adalah orang-orang yang mengalami satu kebangunan dalam hidup mereka. Sebab itu mereka mendampingi orang-orang yang ada di dalam keluarga mereka. Supaya keluarga mereka bisa menjadi keluarga yang dipakai oleh Tuhan juga. Saudaraku sekalian, pergerakan ini merambah di tempat-tempat di mana orang Kristen itu berada. Kita tidak bisa lupa, saudara, pergerakan itu bukan berarti mereka tidak mengalami tantangan. Mereka tidak mengalami pergumulan atau penderitaan. Mereka mengalami penganiayaan. Bahkan mereka karena penganiayaan itu harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Semula mereka berfokus hanya di kota Yerusalem. Tapi karena adanya penganiayaan itu, sekalipun para rasul itu terkungkung di kota Yerusalem itu, orang-orang Kristen itu kemudian tersebar ke tempat-tempat yang sebetulnya jauh dari Yerusalem menurut ukuran pada waktu itu. Tetapi yang menarik, saudara, di tengah-tengah penganiayaan, ketika mereka itu harus tersebar di tempat di mana mereka tinggal dan mereka menyadari bahwa mereka masih hidup di dalam dunia ini, mereka tetap menjadi orang-orang percaya yang tahu untuk apa mereka itu ditebus dan diselamatkan oleh Kristus Yesus. Sebab itu dalam waktu yang sangat singkat, saudara, mereka bukan lagi membawa satu pergerakan di Asia kecil, tapi mereka sampai menembus daratan Eropa. Bahkan Paulus sendiri, seorang yang semula sebetulnya ingin menghambat dan menghentikan pergerakan itu, karena dia berkobar-kobar untuk bisa menangkap, menganiaya, bahkan mungkin membawa orang-orang percaya untuk dihukum mati. Akhirnya bertobat. Di dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan akhirnya dia menjadi rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Dan disitulah kita melihat satu pergerakan yang akhirnya dipimpin oleh Rasul Paulus dari orang Yahudi untuk merambah ke orang-orang non-Yahudi. Dan puncaknya kita semua tahu, dia akhirnya sampai di kota Roma, di daratan Eropa. Dan disitulah sekalipun dia ada di penjara, tapi penjara pun, saudara, berubah menjadi seperti sorga. Tempat yang menakutkan justru menjadi tempat di mana orang-orang itu menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Pergerakan seperti inilah yang membuat dinamika kekristenan sebetulnya dikatakan dinamika kehidupan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga. Kita pernah mendengar satu firman di kitab Roma. Penderitaan dapatkah memisahkan kita dari kasih karunia Allah? Sakit penyakit, penganiayaan, bahkan hal-hal yang bisa dikatakan menindis, yang diharapkan bisa membuat hidup orang-orang percaya itu hancur. Bisakah itu memisahkan kita dari kasih karunia Allah? Dijawab oleh Paulus, tidak bisa. Dan inilah yang membuat hidup kekristenan itu menjadi berarti. Saudara, pagi hari ini, ketika kita boleh merenungkan firman ini, tahukah saudara bahwa Allah yang bekerja di dalam hidup umat pilihan Allah di kisah para rasul itu adalah Allah yang sama. Allah yang hidup, yang bukan hanya ingin berkarya di tengah-tengah zaman mereka, tetapi juga ingin berkarya di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Ketika kita ada di dalam zaman ini, tahukah Anda bahwa Allah ada di zaman ini? Dan Allah mau bekerja di tengah-tengah zaman ini. Ketika kita masih hidup, tahukah Anda hidup ini bukan dianugerahkan supaya kita sekedar melihat zaman ini dikatakan memang semakin hari semakin jahat. Sehingga seringkali ada orang bilang, Pak, hidup itu sengsara, Pak. Karena sudah dikatakan di Alkitab kok,
Semakin hari semakin susah. Dulu itu Pak, ketemu suami gampang, ketemu istri gampang. Sekarang ketemu suami dan istri itu perlu janjian dulu melalui telepon. Bahkan sudah melalui telepon masih diingatkan, Pak, nanti malam pulang ya, kita makan bersama ya sama anak-anak. Udah diingatkan sampai saatnya, nggak pulang juga Pak. Tahu-tahu setelah beberapa saat ketahuan, suami saya suka makan bersama dengan perempuan lain. Pak, zaman sekarang sudah semakin sulit Pak. Udah diberitahu mah, zaman semakin sulit, gaji susah naiknya, tapi barang cepet naiknya. Mama mesti hati-hati ya ngatur uang yang di rumah. Iya Pak. Tapi udah diberitahu berkali-kali, istri saya selalu bilang, kurang Pak, pinggang sudah gak kelihatan lagi Pak, karena udah diikat sampai hilang itu pinggangnya Pak. Tahu-tahu di rumah saya menjumpai istri saya punya pakaian, paling banyak suka dipakai 2 kali terus gak dipakai lagi. Ngomongnya gak punya pakaian. Saudara, itu di keluarga. Itu di tengah-tengah zaman di mana kita sudah berjeri lelah, banyak orang menipu. Banyak orang ingin melukai kita, bahkan ingin menghambat perkembangan hidup kita. Zaman ini sulit, tetapi saya mau tanya, apakah memang kita diundang hanya untuk mengatakan, tuh bener kan, yang jahat akan semakin jahat. Saudara, firman Tuhan tidak berhenti di situ. Firman Tuhan mengatakan, yang jahat akan semakin jahat. Tetapi jangan lupa saudara, yang baik akan semakin baik. Pergumulannya sekarang, hidup Anda dan saya semakin baik atau semakin jahat? Kalau hidup Anda semakin baik, pertanyaan berikutnya, apakah orang di lingkungan di sekitar kita, khususnya keluarga kita, juga akan ikut bertambah lebih baik atau tidak? Saudara, saya sering kali berpikir saudara, sampai hari ini Anda dan saya masih boleh hidup. Itu anugerah Tuhan tidak? Satu kebayang saudara, pesawat Malaysia Airlines itu kan jelas warnanya putih, dikasih sedikit garis strip biru dan merah. Bukan pesawat militer saudara. Ya kok ketembak juga ya saudara ya. Yang satu hilang sampai sekarang gak ketemu, yang satunya ketemu tapi dua-duanya sama saudara. Mendarat gak ada orang yang hidup gitu kira-kira saudara. Siapa orang yang terbayang bahwa Anda dan saya hari ini masih hidup? Pertanyaannya saudara, untuk apa kita ini hidup? Saya mau bertanya, kalau hari ini kita meninggal, kita kemana saudara? Ada orang bilang begini, Pak, ya maunya sih ke surga Pak, tapi kelihatannya kok deg-degan enggak Pak. Saudara mengalami hal seperti ini? Sebagai lagi Pak, itu orang tidak beriman Pak, nggak ngerti teologi ya itu Pak. Harusnya tuh orang mengatakan seperti ini, kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, pasti ke surga. Kalau mati, pasti ke surga. Pertanyaannya sekarang, Anda sudah percaya Tuhan Yesus belum? Sudah katanya. Kalau sudah, berarti kalau mati kemana? Ke surga kan? Di surga nggak ada air mata ya saudara ya, betul? Di surga nggak ada itu, orang dagang ditipu orang nggak ada saudara. Di surga nggak ada itu, sudah jaga makan baik-baik tetap kena cancer juga saudara. Di surga nggak ada itu saudara. Kita capek-capek sudah melayani ketuk pintu orang untuk menolong orang, diusir lagi saudara. Udah diusir disiram air lagi saudara. Nggak ada kan di surga penderitaan semacam itu. Nggak ada di surga masalah keluarga. Nggak ada di surga masalah pekerjaan, masalah pendidikan. Tidak ada. Berarti di surga itu enak. Setuju? Mau ke surga hari ini? Pak Yai mah boleh, Pak Yai udah nikah, udah punya anak. Kalau saya Pak, belum nih Pak. Itu biasanya anak muda suka ngomong begitu. Tapi yang lebih tua ngomong begini juga, Pak Yai jangan ngomong begitu atuh. Saya kan kepengen melihat generasi keempat, syukur-syukur generasi kelima, ya kan. Anak saya udah nikah, tapi saya belum pernah punya cucu Pak. Katanya kalau punya cucu tuh kalau gendong cucu itu beda sama gendong anak Pak. Nah saya belum pernah Pak punya cucu, punya buyut. Jangan gitu atuh. Tapi Anda catat, semakin bertambah satu hari, bukankah penderitaan bertambah banyak, right? Tapi kenapa
Kenapa sampai hari ini Tuhan belum jemput saudara dan saya? Saudara tahukah engkau? Allah adalah Allah yang ingin memberi arti hidup di dalam hidup kita. Ketika keselamatan itu dianugerahkan. Firman Tuhan tadi mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa. Saudara, ini menarik saudara. Ketika Roh Kudus dianugerahkan Allah di dalam hidup kita, supaya kita mengalami dan menerima yang disebut kuasa. Bukan kuasa seperti orang-orang dunia banggakan kalau dia sudah bisa disebut orang yang berhasil. Wah, uangnya tambah banyak, simpanannya tambah banyak, kedudukannya itu tambah tinggi. Sampai kalau orang ketemu dia selalu manggut dulu. Terus kita boleh sedikit kepala ke atas sedikit begitu. Bukan kuasa itu saudara. Yang dikatakan kuasa Roh Kudus. Kuasa yang selalu akan bersama dengan kita. Karena apa? Roh Kudus itu sendiri tinggal di dalam hidup kita ini. Dan Roh Kudus itu akan menjadikan saudara itu apa? Saksi. Nah, ini menarik sekali saudara. Ada satu catatan menarik untuk Anda dan saya renungkan di pagi hari ini. Ketika Allah menebus saudara dan Allah masih menganugerahkan hidup bagi saudara dan saya sampai hari ini, Allah ingin menegaskan bahwa hidup itu berarti. Loh Pak, apa nggak ada kesulitan? Ada, tadi saya sudah katakan kok, orang Kristen abad mula-mula itu aja sampai dianiaya, ya kan? Ada. Tetapi hidup itu berarti. Hidup itu bukan untuk mengamini penderitaan sehingga Anda menjadi putus asa. Hidup itu memang mengakui ada kemungkinan penderitaan terjadi. Tetapi saya memiliki satu nilai. Sehingga saya setiap kali bangun pagi, saya merasakan sukacita dalam hidup saya. Saudara, kata-kata pertama setiap kali bangun pagi itu penting. Tadi pagi Anda bangun, kata-kata pertama yang muncul apa saudara? Masih ingat? Begitu, masih hidup. Kata-kata pertama yang keluar apa? Ada orang saudara, begitu bangun, hidup lagi. Anak-anak kita kalau bangun pagi-pagi ya, sekolah lagi. Kebayang enggak? Kira-kira di sekolah sengsara enggak dia? Yang lebih repot kalau istri kita bangun, suami masih hidup terus. Sakit hati nggak punya istri kayak begitu? Saudara mungkin menghadapi badai, taufan di dalam keluarga. Mungkin hubungan suami istri tidak harmonis. Tapi bisakah ketika Anda bangun pagi, Anda berkata, puji Tuhan masih hidup. Artinya apa? Keluarga saya masih bisa diperbaharui. Bisa begitu? Saya mau tanya, maaf, kalau kita punya suami atau istri yang selalu bikin kita sakit hati saja, bisa puji Tuhan enggak? Istri maaf ya, seringkali manusia itu aneh saudara. Laki-laki itu mulutnya satu, tapi cepat besar, buk, kayak ikan paus saudara ya kan. Tapi kalau wanita seperti Mas Koki saudara, kecil tapi cepat sekali geraknya saudara. Nah saudara, kalau kita punya suami istri misalkan yang satu wah keras, yang satu kayak Mas Koki begitu. Kalau ketemu bagaimana? Tegang ya saudara ya. Saya mau tanya, kalau Anda misalkan punya istri yang terus menerus bikin Anda rasanya itu nggak ngerti, saya heran ya. Saya tuh kalau ngomong sama sekretaris, sekali ngomong langsung ngerti. Sama istri 10 kali ngomong semakin nggak ngerti. Mungkin kita gelisah. Tapi saya mau tanya, puji Tuhan enggak punya istri kayak begitu? Puji Tuhan enggak? Saya beritahu saudara, mungkin sampai di sorga Tuhan bilang begini, karena engkau mencintai istrimu, maka aku berikan mahkota kepadamu. Coba kalau istrimu tidak kamu nikahi, kamu enggak dapat mahkota.
Karena kamu sabar sekali sama istrimu. Jadi gara-gara istri itu cerewet, Anda dapat mahkota loh saudara, puji Tuhan. Suami Anda mungkin galak. Tapi Tuhan bilang, untung istrinya kamu. Kalau bukan kamu, siapa perempuan mau jadi istrinya? Dan karena kamu setia sama dia, aku beri mahkota kepadamu. Suami mungkin dengar karena Tuhan membukakan semua rahasia kan ya. Suami bilang apa? Istriku, aku baru tahu. Dulu ketika aku melamar kamu, hanya kulihat wajahmu yang cantik. Tapi ternyata ketekunan dan kesabaranmu yang membuat aku dapat diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, hidup di dunia ada badai. Tapi kalau Anda tahu untuk apa Anda ada di dalam keluarga, untuk apa Anda ada di dalam dunia ini, Anda tidak menjadi putus asa. Maka pagi ini dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau tadi bangun kau merasa, Tuhan sampai kapan kayak gini? Udah gak kuat Tuhan. Saya beritahu, Anda nangis tetap juga kesusahannya tetap ada, ya kan? Anda nangis-nangis putus asa, tetap di hadapan itu masalah ada. Tapi tahukah Anda, Roh Kudus diberikan supaya Roh Kudus menyatakan kuasanya di dalam hidup saudara. Bisa sekarang Anda berjalan? Saya tahu masih ada problema dalam hidup ini. Tapi Roh Kudus akan menyatakan kuasanya. Puji Tuhan. Bisa? Yuk sekarang katakan sama-sama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji apanya? Pak, saya tahu. Keluarga saya seperti ini. Karena keluarga saya belum mengalami kuasa Tuhan. Kantor saya. Tempat saya berusaha. Tempat saya melayani. Seperti ini, karena belum ada kuasa Tuhan. Tetapi saya ingin menyatakan, aku ada di rumah ini, aku ada di perusahaan ini, dan aku mengalami kehadiran Roh itu, yaitu Roh Kudus. Dan aku mengalami kuasanya. Bisa saudara? Mau? Saya rindu ya, kita pulang ya. Kita bertekad. Tuhan, Engkau sudah berfirman dan Engkau hadir dan Engkau menganugerahkan kehidupan karena Engkau ingin berkarya dalam hidupku dan menyatakan kuasa-Mu. Amin. Pulang mungkin nanti ya, ketemu suami, galak, senyum sekarang saudara ya kan. Pak, mana bisa Pak, itu munafik lah Pak, hati ini panas kok Pak. Saya tahu saudara, di hati berdoa dong, Tuhan tuh lihat. Mulutnya semakin tipis. Tapi mukanya seperti harimau. Saya ngeri Tuhan. Tapi nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Maksudnya apa? Ditempelin? Enggak. Maksudnya apa? Berikan aku kuasa. Untuk nyata kehadiran-Mu dalam hidupku. Saudara, kalau suami marah Anda senyum. Dia kurang marahnya Anda tetap senyum. Dia hilang marahnya semakin senyum. Dia bilang, heran ya, dulu kalau aku belum marah aja kamu sudah cembetut. Sekarang aku udah marah, tetap aja senyum. Aku kurangin marahnya, tetap sama senyumnya. Aku lihat sekarang kamu agak beda ya. Kenapa beda? Ya dulu kalau aku marah kamu ikut marah. Jadi dunia itu rame pisan. Sekarang kalau aku marah kamu diem, aku yang bingung. Aku ini gila apa enggak? Ngajakin orang yang enggak mau bermarah-marahan. Aku jadi malu mah. Nah saudara, mulai terjadi ada kuasa mengalir yang mengubah hidup saudara, yang tidak lagi terpengaruh oleh sikap orang di kanan kiri saudara. Kalau hidup Anda dan saya bisa mengalami kuasa itu, satu, Anda dan saya sendiri mengalami sukacita, betul tidak? Tapi yang kedua, disitulah saudara, Anda dan saya akan melihat Allah yang berkarya itu. Allah yang mau menyatakan kehadirannya untuk menjadikan Anda dan saya saksi bagi kemuliaannya.
Anda catat di sini. Ketika dikatakan kamu akan mengalami kuasa. Kuasa di situ tuh kalau bahasa Yunaninya, maaf, saya bukan ingin sebut-sebut terus bahasa asli, tetapi ada arti yang menarik. Itu seperti artinya itu dinamit. Tahu dinamit? Dinamit itu kecil barangnya. Tapi kalau meledak, bangunan gede bisa rubuh, betul tidak? Kuasa yang bekerja seperti nggak kelihatan, saudara. Nggak ada itu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada tulisan di jidatnya, sedang dipenuhi Roh Kudus. Nggak ada, saudara. Nggak ada tiba-tiba di jidatnya keluar lampu 5 watt. Ini Roh Kudus baru memenuhi. Nggak ada, nggak kelihatan. Tapi dinamika kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus merambah, menjamah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan di situ dikatakan Roh itu bekerja untuk menjadikan kita saksinya. Apa itu kata saksi? Sederhananya saksi itu seperti ambasador, seperti duta besar. Orang mengatakan the agent of the kingdom of God. Utusan dari kerajaan sorga ada di dalam dunia ini. Kalau Anda melihat kata eklesia itu artinya dipanggil keluar untuk kemudian diutus kembali ke dalam dunia. Kita orang-orang yang dipanggil untuk menjadi warga kerajaan sorga. Tapi setelah itu kembali lagi ke dunia menjadi utusan kerajaan sorga. Jadi ketika Anda dan saya hari ini ada dalam keluarga, Anda masih tahu. Anda itu sudah menjadi warga kerajaan sorga. Tapi sekarang diutus oleh Allah kembali ke keluarga kita. Menjadi apa? Duta-duta kerajaan Allah. Sebab itu seharusnya rumah tangga kita menjadi tempat orang melihat suasana sorga ada di dalam rumah kita. Karena apa? Duta besarnya ada di rumah tangga kita itu. Nah, saudaraku sekalian, ini yang menarik. Kita harus bisa mengalami, saudara, transformasi hidup. Tetapi mintalah transformasi untuk lingkungan kita, lingkungan keluarga kita. Saya tahu di kota-kota besar, mungkin Surabaya tidak ya, tapi kalau yang saya amati di Jakarta dan di Bandung, tempat di mana saya tinggal, sebetulnya sangat mengerikan, saudara. Bukan lagi untuk orang-orang yang disebut pasangan-pasangan muda yang karena kemacetan suka pulang ke rumah tuh malam, lebih suka nongkrong dulu di kafe. Tapi di kafe itu ngobrolnya dengan orang-orang yang bukan istri atau suaminya, sehingga banyak terjadi affair. Pasangan-pasangan muda begitu. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda sudah banyak melakukan hal-hal yang belum saatnya mereka lakukan. Bahkan mereka terjerumus di dalam kehidupan-kehidupan yang sia-sia. Kalaupun tinggal di rumah, yang dilihat hanya game saja. Saya satu kali, saudara, naik MRT di Singapura. Pas hari itu, saudara, MRT-nya agak sedikit kosong, tapi kursi itu penuh. Yang menarik, saudara, ada 6 orang duduk bersebelahan dan tidak saling kenal, tapi memiliki kemiripan, saudara. Begitu pegang handphone atau smartphone begitu ya, langsung tiktok, tiktok, tiktok. Ingin saya foto kalau boleh, saudara. Karena itulah manusia hari ini, saudara. Hidupnya sepertinya mengisi hari-hari seperti itu. Nanti turun dari MRT, masuk di kerjaan, sepertinya seperti orang lain. Tapi kalau ditanya satu demi satu, apa arti hidupmu? Gak tahu. Saudara, ada yang sudah semakin rusak, tetapi ada yang kelihatannya masih baik, tapi hidupnya tidak berarti. Anda pernah tidak yang sudah berusia di atas 50, kalau ketemu anak-anak ngomongnya apa? Nak, gak boleh begitu, gak boleh begitu. Nanti kamu nyesel loh kayak papi mami gitu kan. Papi itu loh, dulu boleh, papi juga melakukan, sekarang saya kok gak boleh. Justru itu papi beritahu, jangan. Nanti kamu nyesel kayak papi mami. Anaknya bilang sekali-sekali izinkan saya dong seperti papi mami. Papi mami sukses juga melalui penderitaan dan kegagalan kan. Wah, kita marah kalau dengar anak kayak begitu. Tapi di sisi lain itu sudah pengakuan, saudara. Kita lewat satu masa, kita menyesal. Karena kita melakukan hal tidak dengan serius di hari-hari yang lalu, betul? Saudara, ketika dikatakan menjadi saksi, Allah tuh ingin, saudara, di hidup saudara dan saya,
supaya orang itu bisa bercermin, saudara. Hidup kita itu seperti cermin. Apakah ada nilai-nilai hidup yang benar yang dari Allah? Itu membuat orang-orang di sekeliling saya tahu, ada hidup yang berarti. Saya kalau ketemu orang yang sudah lama gak ketemu, suka ngomong begini, Pak Yahya masih sama kayak dulu, masih ganteng. Sedikit terhibur saya, saudara. Kamu jangan ngecek ya. Loh betul loh Pak Yahya itu baby face katanya. Terus saya beritahu, ya saya tahu kamu ngomong begitu karena rambut saya hitam terus ya. Oh kok bisa hitam terus? Lalu orang dicat kok ya pasti hitam, saya bilang. Maka kalau ada orang mengatakan seperti itu, bagi saya semua orang bisa, betul tidak? Ibu, bapak bisa lakukan hal yang sama, betul? Tapi bisa nggak orang menemui saudara mengatakan, saya melihat Anda semakin hari, saya semakin lihat Tuhan Yesus. Kok bisa? Kok namanya saya Yahya kok? Iya, semakin hari saya tuh lihat hidupmu membuat aku semakin yakin akan pengharapan yang seharusnya aku miliki. Bisa nggak begitu? Suami istri itu loh, kalau wedding anniversary, apa yang Bapak Ibu katakan? Udah tambah tua, jangan genit. Begitu yang kita ngomongin? Udah tambah tua, jangan sok kayak anak muda, pakai baju merah, celana putih, lari pagi-pagi, pakai sepatu hijau warnanya lagi. Udah, jangan begitu kayak orang puber kedua nggak tahu diri. Si ibu ngomong begitu sama suami. Itu yang kita katakan. Atau kita katakan, Pak, mukaku tambah ke bawah karena otot-otot mulai lemah. Tapi di wajahmu, aku selalu melihat ada nilai-nilai yang aku tahu. Tak mungkin itu ada kalau tidak ada Tuhan Yesus. Bisakah kita mengalami kata-kata seperti itu muncul dari pasangan kita? Saudara menjadi saksi itu artinya apa? Tuhan ingin supaya orang tahu hidup ini kita jalani. Tujuannya apa? Untuk apa? Saya mau tanya, kalau Anda kerja untuk apa? Untuk kumpul uang? Kalau uang tambah seneng, tapi kalau uangnya turun deg-degan, betul tidak? Uangnya tambah ke gereja, uangnya turun gak mau ke gereja, gitu kan? Ada orang lucu, saudara. Kalau belum punya apa-apa, saudara, doanya tuh sangat tekun. Tangannya biasanya begini, Tuhan berkatilah saya, karena kosong, saudara, ya kan? Begitu gak dapat lagi, lebih tinggi, Tuhan berkati saya. Lebih tinggi lagi, Tuhan berkati saya. Sekarang semua ke atas semua, betul? Tapi begitu berkat turun, Tuhan, puji Tuhan. Kepalanya mulai ke bawah, puji Tuhan, tangannya juga ke bawah. Dan mulai berpikir, berkat harus dipertanggungjawabkan, gak boleh dicuri orang. Tangannya mulai nutup, ya kan? Dan begitu sudah ketutup, Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, ke belakang lagi, saudara. Terus Tuhan bilang, diberkati enggak? Enggak ya, saya enggak punya apa-apa. Heran ya, orang yang enggak punya uang justru selalu merasa punya apa-apa. Tapi orang yang sudah punya selalu merasa enggak punya apa-apa. Aneh kan? Ketika enggak punya toko, ingin punya toko. Setelah punya toko, tokonya rame. Belum buka aja orang ngantri, saudara. Sampai akhirnya mau tutup, tetap orang ada, gak ditutup gitu kan. Saya mau tanya, lebih baik punya toko atau gak punya toko? Ayo jawab, jujur. Ada yang berani ngomong begini? Baik gak punya toko Pak, setuju? Setuju? Kalau setuju saya doain, tokonya tutup semua. Jangan gitu atuh Pak. Nah saudara, yang baik kan begini, gak punya toko puji Tuhan. Karena kita tahu toko itu punyanya Tuhan, ya kan? Kalau sekarang Tuhan kasih tokonya untuk kita jaga, puji Tuhan suruh jaga. Tokonya sepi, tetap puji Tuhan. Karena yang punya aja nggak bingung kok, ya kan? Tapi kalau tokonya rame, kita ngomong Tuhan, toko ini buat apa? Tutup, jam doa dulu. Tutup saudara, yang punya toko bilang tutup kok, ya ditutup gitu kan? Nanti Tuhan bilang buka lagi, ya buka lagi gitu kan? Saudara, kalau engkau punya toko tahu, untuk apa punya toko, hatimu tenang. Tapi kalau nggak tahu, ada orang tuh kasihan saudara. Punya toko 1 sampai 10, akhirnya begini saudara, aku tuh nggak bisa cuti. Lah cuti dong,
Aku nggak pernah libur. Ya libur dong, nggak bisa. Kalau libur semua orang keluar. Itu kan jadi budaknya toko jadinya, saudara, betul tidak? Orang seperti itu kasihan. Di sorga nanti tokonya nggak ada satupun juga, saudara, betul tidak? Baru dia tahu. Dia salah kelola tokonya. Jadi saksi. Biar orang itu tahu. Untuk apa engkau hidup. Kalau engkau memperjuangkan sesuatu, orang tahu ini karena Kristus. Bukan karena kesenangan dunia, kemewahan dunia, kebanggaan dunia. Tapi karena Kristus. Kalau Anda hari ini bergumul, menghadapi kesulitan, orang pun juga tahu. Pergumulan itu pergumulan yang kudus. Bukan pergumulan karena dosa, saudara. Menjadi saksi. Artinya apa? Anda dan saya harus berani. Ada di zaman ini. Untuk menjawab tantangan itu. Itu gereja, saudara. Berikutnya, saudara. Tuhan mengatakan. Metodenya dikatakan apa? Pergi. Sejauh engkau bisa pergi. Maka dikatakan. Jadilah saksi dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah puji Tuhan ya. Anda sebulan ini akan merenungkan Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Saya tidak tergoda untuk menceritakan dan menggali semua. Tapi yang dikatakan pergi, sejauh kita bisa pergi, itu artinya apa? Kita harus punya hati yang siap berkorban. Saudara. Kalau Anda mau melihat keluargamu ditransformasi, engkau harus siap. Hatimu mau dipakai oleh Tuhan menjadi jawaban doa. Ada orang doanya begini, Tuhan selamatkan keluargaku. Terus ngomongnya begini, utuslah pendetaku besok ya Tuhan. Ya itu gak salah, saudara. Tapi seringkali Tuhan bilang begini, oke, saya mau selamatkan keluargamu. Gak usah kirim pendetamu, tapi kirim hidupmu. Mau gak? Gereja yang mau diberkati Tuhan, jemaatnya harus rindu. Gerejanya dipenuhi berkat Tuhan. Tapi jemaatnya harus siap menjadi alat Tuhan menggenapi doa-doanya. Harus siap berkorban. Harus siap menggunakan apa yang Tuhan berikan untuk dipakai bagi alat bagi kemuliaannya. Anda lihat ya, di jemaat mula-mula itu ada orang namanya Barnabas, diberkati punya aset properti yang cukup banyak. Dia jual propertinya, dibagikan untuk pekerjaan Tuhan. Anda lihat Lydia yang punya rumah cukup besar, dia buka rumahnya untuk orang bersekutu. Ya, Anda juga lihat ada orang-orang seperti Priscilla, Aquila yang kerjaannya itu bikin tenda, dia bikin tenda, hasilnya untuk penginjilan. Saudara, dinamikanya itu sangat luas sekali jemaat mula-mula itu. Kaya miskin, semuanya terlibat. Nggak ada yang orang bilang begini, aku miskin, aku nggak bisa apa-apa. Enggak, sepertinya yang bisa melayani hanya orang kaya. Aku nggak sekolah teologi kayak Paulus, aku nggak bisa apa-apa. Sepertinya hanya lulusan sekolah teologi yang bisa melayani. Tidak, semua orang yang mengalami kuasa itu berkata seperti Paulus, kamu harus menjadi saksinya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kamu adalah saksinya. Saya tidak punya waktu, saudara. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, kata saksi atau kesaksian itu jumlahnya puluhan. Hampir setiap 2 pasal 1 pasti ada kata itu. Saya mencatat kira-kira sudah ada 15 lebih, saudara. Artinya apa? Mereka semua adalah orang-orang yang tahu menggunakan semua yang ada untuk menggenapi apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan di situ dikatakan lagi, mereka mau memaksimalkan semua potensi yang mereka itu miliki. Maka dari muda sampai tua, semua dikerahkan. Tadi saya senang ya, di sini ada yang main kulintang ya. Tapi saya mau tanya, ada enggak selain orang bisa main kulintang bisa main violin? Ayo, ada enggak? Ada Pak, tapi saya nggak pernah dikasih kesempatan Pak. Nah kalau nggak ada kesempatan, cari kesempatannya. Saudara, dan kita kalau bisa semua, menggunakan semua yang ada, apa yang terjadi? Gereja ini akan penuh dengan kemuliaan. Dan yang terakhir saudara, ketika bicara metode penginjilan tadi, di situ menarik. Dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu artinya apa? Tempat di mana saya sekarang sedang berdiri. Tempat di mana saya sekarang sedang berada. Itu Yerusalem. Kalau Anda sekarang dekat dengan anggota keluarga, mulai sekarang saudara, doakan keluargamu.
Tadi saya katakan ada suami-suami yang belum kenal Tuhan, istri belum kenal Tuhan, anak belum kenal Tuhan. Anda percaya Roh Tuhan akan mengubah keluargamu. Karena Tuhan ingin membuat keluargamu bahagia. Amin. Saya sering kali mendorong jemaat kami, saudara. Ibu-ibu percaya kalau suami ibu yang hari ini keras berubah akan membuat keluarga di kanan kiri ibu-ibu percaya Tuhan Yesus. Tadinya ibu-ibu suka ngomong begini, ya harap-harap. Saya bilang jangan harap. Sungguh imani dan berdoa untuk suamimu. Saudara percaya ada satu keluarga, suami istri itu hampir cerai, saudara. Karena suaminya itu tidak bertanggung jawab. Anak-anak sudah mengatakan, mah lupakan papa. Dia memalukan keluarga. Tapi ibu itu ketika mendengar firman bertobat, kalau dia mengatakan begini, saya percaya Tuhan bisa mengubah hidupku, bisa mengubah suamiku. Ibunya berdoa. Satu kali ibu ini bersaksi di kebaktian doa, saudara. Puji Tuhan, Tuhan hadir di keluargaku. Di sampingnya itu suaminya. Dan suaminya setelah itu terharu ikut berdiri. Suaminya mengatakan, teman-teman terima kasih. Teman-teman banyak mendoakan saya. Dan khususnya saya berterima kasih untuk istri saya. Saudara tahu, suaminya kemudian menjadi aktivis gereja. Dan suami istri itu sekarang pergi ke sana kemari mengabar Injil secara pribadi. Orang selalu melihat, Tuhan ternyata betul mentransformasi keluarga ibu ini. Dan Anda tahu, anak-anaknya yang Kristen yang tadinya setuju cerai bilang begini, saya malu, dulu saya mendorong-dorong mama untuk cerai, untung mama gak cerai. Sekarang mereka bahagia. Anaknya bilang begini, coba kalau papa mama saya cerai, waktu saya menikah siapa yang di samping kanan kiri saya? Kalau ada papa saya, ada istri mudanya misalnya, gimana coba ayo. Anaknya bersaksi begitu. Saudara, saya mengalami hal itu banyak. Anda percaya keluargamu bisa? Kalau kita bisa melihat keluarga ini dirubah, keluarga ini akan menjamah Judea. Judea itu artinya apa? Keluarga yang lebih luas, yang masih satu rumpun, satu provinsi. Keluarga kakak adik kita, extended family kita dijamah oleh Tuhan. Kebangunan itu akan membuat keluarga besar kita bersukacita. Hari ini saya tahu banyak kakak adik tidak bisa hecok, tidak bisa kerjasama. Karena nggak ada kasih Tuhan. Tapi setelah itu merambah sampai ke Samaria. Orang-orang yang dikenal tetapi sebetulnya pernah ada pengalaman luka. Samaria sama Yahudi itu suka ribut, saudara. Walaupun sebetulnya keturunannya sama. Cuma orang Yahudi bilang ini keturunan yang sudah tidak asli. Kalau orang bilang tidak totok, Josen gitu kira-kira. Tapi mereka dimenangkan. Akhirnya lebih jauh lagi sampai ke ujung bumi. Nah saudara, saya itu kebayang. Kalau gereja satelit ini, GKA satelit ini. Hari ini semua orang yang hadir. Setiap kali lihat kanan, lihat kiri, suamiku. Kirinya menantuku. Waduh, satu keluarga bersama-sama. Kebayang tidak? Pulang dari gereja. Kalaupun bisa makan bersama ya. Rasanya indah sekali. Dapat berkat Tuhan. Makan rujak cingur. Rasanya kok indah sekali. Karena apa? Semua keluarga bersama. Anda mau mengalami ini? Ini minggu misi. Mari kita berjanji. Tuhan, saya mau mengamini firman-Mu. Kuasa-Mu ada. Saya mau. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati firman-Mu ini. Supaya suara kenabian yang sudah berhenti akan terus berbicara. Kami mau mengalami kuasa-Mu. Kebangunan itu terjadi dalam hidup kami, keluarga kami. Dan kami ingin Tuhan menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Berkati gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.